Kita ke sorotan lain, Saudara Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebut PKB belum tentu mendukung penuh Prabowo Subianto jika posisi cawapres tidak diberikan kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Ultimatum itu disampaikan karena Gerindra dan PKB sudah memiliki kesepakatan yang ditandatangani di Sentul, Jawa Barat. Salah satu poin kesepakatan itu menyatakan penentu cawapres adalah Prabowo dan Muhaimin Iskandar. Jika kesepakatan itu diubah, maka PKB akan membahas ulang arah dukungannya di internal PKB. Untuk dukung Pak Prabowo meskipun nanti Caimin nggak jadi cawapres? Belum tahu, karena sampai saat ini kita meyakini Pak Prabowo sosok patriot, sosok satria yang akan selalu memegang komitmen, termasuk memegang komitmen dan menjalankan deklarasi. Itu kan nyawanya koalisi. Nah, persoalan nanti ternyata ada perubahan signifikan atau apa, ya itu Caimin akan melaporkan ke DPP, Caimin akan mendengarkan masukan keputusan DPP, Dewan Suro dan para kiai. Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut dinamika 3 poros koalisi masih bisa berubah. Ia berharap PKB terus dibutuhkan oleh poros-poros koalisi dalam pemilu mendatang. Muhaimin mengklaim partai yang bersama PKB akan memenangi Pilpres. Kita harus menunggu berbagai koalisi-koalisi. Secara matematis jumlah hitungan koalisi itu sudah habis. Karena partai-partai sudah berkumpul di masing-masing pilihan. Jadi sudah hampir pasti terjadi 3 poros koalisi. Tetapi bisa jadi dinamika 3 poros ini akan dinamis dan berubah. Karena itu saya minta waktu untuk Rakornas kali ini tidak perlu mengevaluasi dulu kinerja persiapan Pilpres 2024 karena dinamikanya masih sangat berkembang. Pengamat politik Adi Prayitno menilai bergabungnya PAN dan Golkar ke dalam koalisi Prabowo Subianto membuat hak istimewa yang dimiliki Caimin dan PKB hilang. Kata Adi Prayitno, situasi ini memperbesar kemungkinan PKB akan hengkang dan berpindah koalisi. Tentu ini akan turut mendinamisasi bagaimana hubungan politik antar partai-partai pendukung Prabowo Subianto. Karena setelah Golkar masuk, karena setelah PAN masuk, privilege yang dimiliki oleh PKB secara perlahan itu sudah hilang. Terutama soal posisi cawapres tidak lagi menjadi golden ticket yang dimiliki oleh Muhaimin Iskandar. Dan yang paling penting, KKIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, otomatis wassalam dan sudah bubar jalan ketika Prabowo sudah mengumumkan nama baru koalisi mereka.